Selamat datang, Ibu Rinda Nariswari, SSI MSI. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aprilia Hongastu dengan nomor induk mahasiswa 2502040726 dari kelas PPTI 13. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait dengan ujian akhir mata kuliah Basic Statistik. Baik, kita masuk ke nomor yang pertama. Pada sebuah sistem layanan di bank, diambil sampel nasabah sebanyak 40 orang dan diperoleh rata-rata waktu tunggu adalah 12 menit dengan standar deviasi 2,4. Lakukan penaksiran interval untuk rata-rata waktu tunggu dan gunakan confidence level 90% dan 95%. Apa yang dapat Anda simpulkan? Nah, baik, di sini langkah pertamanya kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Itu yang pertama ada sampel nasabah sebanyak 40 orang. Berarti kita tulis N sama dengan 40. Kemudian kita juga mengetahui rata-rata waktu tunggu atau X-bar-nya sama dengan 12. Kemudian standar deviasi sampel sama dengan 2,4. Selanjutnya kita akan melakukan penaksiran interval pada confidence level 90% dan 95%. Yang pertama, confidence level 90%. Pertama, kita akan menghitung level of significance-nya atau alpha. Untuk menghitungnya, kita gunakan cara 100% kurang dengan confidence level yang diminta, yaitu 90%. Kemudian hasilnya adalah 10%. Dan kita dapatkan nilai dari alfanya adalah 0,10. Dan kita hitung. Kemudian kita hitung margin of error-nya. Alpha per 2 N-1 dikali dengan standar deviasi dikalikan jumlah sampel. Ini kita di sini sudah tahu nilai alfanya yaitu 0,10. Di sini kita bagi 2 lalu kita dapatkan 0,05. Titik koma N-1. Di sini N-nya 40 berarti nilai dari N-1 adalah 39. Kemudian kita kalikan dengan nilai S yaitu 2,4 per akar dari 40. Baik, kita sudah mendapatkan nilai 0,05 dan juga DF-nya itu 39. Selanjutnya kita lihat pada tabel dan kita dapatkan bahwa nilai T-nya adalah 0,68488 dikali dengan 2,4 per akar dari 40 sama dengan 0,37947. Kemudian kita kalikan dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,6393641. Selanjutnya kita langsung hitung interval estimation pada confidence level 90%. Di sini kita akan hitung dengan rumus X bar dikurang dengan nilai margin of error-nya kemudian kita masukkan angkanya, yaitu di sini X bar sudah kita ketahui bahwa nilainya 12 dikurang nilai margin of error ini seperti aja. Kemudian 12 tambah nilai margin of error-nya. Selanjutnya kita hitung dan kita dapatkan hasilnya yaitu 12,36636386 dan 12,6393641.
kita dapatkan nilai interval estimation untuk confidence level 90%. Hasilnya yaitu nil lebih dari 11,36 dan kurang dari 12,64. Berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa, nah di sini bisa kita lihat bahwa range dari bagian B atau di confidence level 95%, range-nya itu lebih jauh, lebih luas atau lebih lebar daripada bagian A dengan confidence level 90%. Maka bisa kita tulis bahwa berdasarkan hasil yang sudah diperoleh, daerah range dari B lebih besar daripada A. Kemudian dari hasil ini bisa dikatakan bahwa nilai interval, estimation, dan confidence level itu berbanding lurus. Artinya di saat confidence level meningkat, maka nilai interval estimation-nya meningkat juga. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Sebuah studi pemasaran menunjukkan saat ini lebih dari 64% konsumen beralih dari offline store ke online store. Untuk meneliti kebenaran studi tersebut, sebuah toko retail melakukan survei dengan melibatkan 100 konsumen, di mana diperoleh 52 konsumen sudah beralih ke online store. Dengan level of significance atau alpha sama dengan 0,05, lakukan pengujian untuk menguji kebenaran studi tersebut. Apa yang dapat Anda simpulkan? Yang pertama, kita buat H1. Untuk kondisi yang terdapat pada soal, yaitu konsumen lebih dari 64% atau 0,64. Kemudian untuk H0-nya berarti H0 sama dengan konsumen kurang dari sama dengan 0,64. Selanjutnya di langkah 2, kita tuliskan nilai level of significance-nya, yaitu 0,05. Dan di sini kita juga mengetahui sample size N-nya, adalah 52. Kemudian di langkah 4, kita akan mencari nilai dari Z kritis. Selanjutnya di langkah 5, Pertama-tama kita akan menghitung nilai dari P bar terlebih dahulu, yaitu dengan cara nilai dari sampel size N yaitu 52 dibagi dengan keseluruhan yaitu 100. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 0,52. Selanjutnya kita hitung nilai Z dengan rumus Z sama dengan P bar kurang dengan P0 per akar dari P0 dikali 1 min P0 per N. Nah, ini merupakan rumusnya.
Baik, setelah kita mendapatkan hasil dari Z, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari Z yaitu minus 2,5 kurang dari nilai Z kritis tadi yaitu 1,645. Maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menolak kebenaran studi bahwa konsumen beralih dari offline store ke online store. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Kita diminta untuk melakukan pengujian apakah rata-rata waktu pengerjaan soal basis statistik lebih dari 60 menit. Gunakan alfa sama dengan 0,10. Baik, di sini kita akan menyelesaikannya dengan dua cara. Yang pertama itu cara manual, dan yang kedua kita pakai data analisis. Pertama kita menggunakan self and manual way. Nah, di sini kita bagi menjadi 6 step. Untuk step pertama, kita akan menentukan hipotesis. Yang pertama kita buat H1 atau hipotesis yang sesuai dengan kondisi soal, yaitu nilai meannya lebih dari 60 menit. Nah, ini merupakan nilai dari H1, kemudian kita buat H0-nya, yaitu nilai mean kurang dari sama dengan 60. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari T kritisnya dengan menggunakan rumus dari Excel, yaitu T inf, kita pilih yang one tail, kemudian probability-nya 0,10, dan nilai dari DS-nya 85. Nah, kita dapatkan nilai dari T kritis adalah 1,29. Setelah mendapatkan hasilnya, maka H0 ditolak jika nilai dari SA lebih dari nilai T kritis yaitu 1,2916. Kita masuk ke step 5. Jadi kita akan menghitung nilai X bar, standar deviasi, mu 0, dan juga N, kemudian T stat. Untuk X bar kita pakai rumus dari Excel. Kemudian untuk nilai T stat kita akan hitung menggunakan Excel, itu dengan cara nilai dari X bar dikurangi nilai mu 0 per standar deviasi dibagi dengan SPRT atau akar dari N. Kita enter. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari T stat adalah 1,15096604. Selanjutnya kita masuk ke step 6. Di sini kita punya nilai kritis, kemudian nilai dari T stat 1,15096604.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari testat lebih kecil dari nilai T kritis, yaitu 1,2916. Maka tidak menolak H0. Jadi, bisa simpulkan bahwa rata-rata waktu pengerjaan basic statistik tidak lebih dari atau kurang dari 60 menit. Selanjutnya kita akan menghitungnya dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan data analisis. Di sini langsung saja kita pakai fitur dari Excel, data analisis. Dari ketiga nilai ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, karena nilai testat lebih kecil dari T kritikal, atau di sini bisa kita lihat nilainya 1,1509660/3 lebih kecil dari T kritikalnya, yaitu 1,291590,824. Hal ini berarti tidak menolak H0. Dan yang kedua, karena p-value lebih dari alpha, maka tidak menolak H0. Nah, dari kedua pernyataan di atas, jadi bisa kita simpulkan bahwa waktu pengerjaan basis statistik tidak lebih dari atau kurang dari 60 menit. Baik, kita masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 4. Untuk soal A, lakukan pengujian apakah rata-rata nilai TOEFL mahasiswa kelas A lebih tinggi dibanding rata-rata nilai TOEFL mahasiswa kelas B. Asumsikan kedua kelas memiliki varians yang sama dan gunakan level of significance 0,05. Baik, jadi di sini kita asumsikan bahwa kedua kelas memiliki varians yang sama. Maka kita gunakan data analisis sampel yang mengasumsikan equal variances. Nah, kita langsung pakai fitur dari Excel. Nah, kita pakai yang equal. Pertama, untuk step 1, kita akan menentukan hipotesis. Pertama, untuk H1, untuk kondisi yang sesuai dengan soal, yaitu nilai mahasiswa kelas A lebih tinggi dari mahasiswa kelas B. Berarti M1 dikurangin dengan M2 lebih dari 0. Kemudian untuk H0 berarti kebalikannya. Itu H0 sama dengan M1 dikurang M2 kurang dari sama dengan 0. Di sini dituliskan 5,03834 E-21 itu sama dengan
5,03834 dikali 10 pangkat negatif 21. Itu artinya adalah 0, sekian. Maka nilai dari p-value ini lebih kecil dari nilai alfa. Nah, menolakkan 0, jadi bisa kita simpulkan bahwa rata-rata nilai TOEFL mahasiswa kelas A lebih tinggi daripada rata-rata nilai TOEFL mahasiswa kelas B. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal 4B. Yaitu lakukan pengujian untuk membuktikan asumsi di soal A, apakah kedua kelas memiliki nilai varians yang sama. Nah, di sini untuk membuktikan bahwa kedua kelas memiliki nilai varians yang sama, maka kita gunakan data analisis yang FS, sample for variances. Karena tidak 0, maka bisa kita simpulkan bahwa kedua kelas memiliki nilai varians yang sama. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan soal ujian akhir mata kuliah Basic Statistik. Atas kesalahan dan kekurangan yang ada, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.